Halo, salam sejahtera semuanya. Saya Danu Jatmiko. Kesempatan kali ini saya akan membahas materi letak unsur pada tabel periodik atau mungkin lebih sering dikenal sebagai SPU. Materi ini ada di SMA atau SMK kelas 10. Sebelumnya, seperti apa itu SPU atau tabel periodik? Seperti inilah bentuknya. Karena bentuknya dia adalah tabel, maka otomatis ada kolom dan ada baris. Nah, tujuan pembuatan tabel ini adalah untuk mengelompokkan masing-masing unsur yang cukup banyak yang dikelompokkan berdasarkan sifatnya dan diurutkan berdasarkan nomor atomnya. Kita bisa lihat di sini ada perbedaan warna. Ini menunjukkan sifat-sifat yang berbeda atau kecenderungan yang berbeda. Oke, dalam tabel periodik, kolom yang tadi saya bilang, contohnya H, L, I, N, A, K sampai Fr, itu tidak disebut kolom tapi disebut sebagai golongan. Ya, ada golongan 1A, golongan 2A, loncat ke sini 3A, 4A sampai 8A. Untuk yang di bawah ini di tengah ada golongan 3B sampai berakhir di 2B. Nanti kita bahas kenapa 3B duluan bukannya 1B, 2B. Kemudian ada juga baris. Tabel itu juga memiliki baris. Namun dalam tabel periodik atau SPU ini baris disebut dengan periode. Periode 1 berisi hidrogen dan helium. Periode 2 ada lithium, berilium, boron sampai neon. Periode 3 ada natrium, magnesium sampai argon, dan seterusnya sampai FrOG. Nah, kenapa lantanida dan aktinida ini, dua baris bawah ini tidak masuk periode 8-9? Karena sebenarnya ini hanya pecahan. Lantanida ini lantanida series. Ini sebenarnya di sini harusnya, tapi terlalu panjang maka dipecah. Begitu juga aktinida harusnya di sini memanjang, tapi dipecah. Oke. Sebelum menentukan letak unsur, karena terkadang di soal kita hanya diberi simbol, kemudian diminta untuk memprediksi letaknya di SPU tadi atau tabel periodik tadi. Kita harus mengenal dulu apa itu elektron valensi ya. Elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit terluar atau terakhir. Oke, berarti yang terakhir yang ditulis. Namun, jika elektron terluarnya kok P, D atau F, P, D atau F, maka harus ditemani atau menyatakan subkulit ester dekat. Contoh, ada unsur X, ya unsur X berarti anonim, anggap saja anonim. Nomor atomnya 19. Konfigurasinya seperti ini, maka bagaimana elektron valensinya? Dan Y dengan nomor atom 31, konfigurasi elektronnya seperti ini, maka bagaimana elektron valensinya? Sebelum saya lanjut, bagi yang belum memahami apa itu konfigurasi elektron, di sini saya singkat KE. Saya sudah pernah membahas tentang konfigurasi elektron di video saya yang sebelumnya. Saya sertakan link di bagian deskripsi. Bagi yang sudah, kita lanjutkan. X dengan nomor 19, KE-nya seperti ini. Berarti elektron di kulit terluarnya atau terakhirnya adalah 4s pangkat 1. Maka saya tulis EV, singkatan dari elektron valensi, sama dengan 4s pangkat 1. Kemudian Y, elektron terakhir berada di 4p. Seperti aturan yang nomor 2,
Berdasarkan aturan nomor 2 ini, jika berakhir di P, D, atau F, maka harus ditemani atau menyertakan S yang terdekat. Berarti EV-nya adalah P dan S ini. Berarti 4S2 dan 4P1. Apa gunanya elektron valensi ini? Nah, elektron valensi ini nanti akan menjadi aturan untuk menentukan letaknya di SPU. Yang pertama, ada aturan periode atau baris tadi ya. Ada baris. Angka yang ada di depan huruf S, angka yang ada di depan subkulit S ini menyatakan periode. Contohnya saya balikan lagi. Angka yang ada di depan huruf S ini menentukan periode. Ini angkanya 4. Berarti X unsur dengan nomor atom 19 dan Y dengan nomor atom 31, dua-duanya berada di periode 4. Ya, dua-duanya berada di periode 4 karena angka di depan S ini angka 4. Kita buktikan 19 dan 31. 19 ini dia berada di periode 4. Saya hitung 1, 2, 3, 4 ya, baris keempat. Kemudian 31. Ini 31 berarti dia di nomor 4 juga. Bukannya 3 ya. Karena sebenarnya seperti ini tabel aslinya, cuma di sini kosong. Maka kalau dihitung tetap periode 1, periode 2, periode 3, periode 4. Oke, seperti itu kira-kira bagaimana menentukan periode dulu. Untuk menentukan golongan, kita perhatikan isinya, elektron yang ada di sini. Subkulit S itu kuotanya 2. Maka X di sini kemungkinan hanya bisa berisi 1 atau 2. Tidak mungkin 0, tidak mungkin 3, 4 dan seterusnya. S hanya memiliki kuota 2 elektron. Golongannya mudah saja. Jika berakhir di S, maka golongannya A utama dan angka di depannya ditulis Romawi untuk menggantikan angka 1 dan 2. Berarti 1 menjadi 1A, 2 menjadi 2A. Bagaimana jika berakhir di subkulit P? Jika berakhir di subkulit P, maka kemungkinannya elektronnya adalah 2 plus. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 6. Jika X berisi 2, Y berisi 1, berarti 3. X berisi 2, Y berisi 2, berarti 4. Dan seterusnya hingga 8. Aturan yang sama. Jika berakhir di P, masih A, namun dimulai dari 3. 3A, 4A, 5A, 6A, hingga 8A. Itu jika berakhir di subkulit S dan subkulit P. Mereka masih di golongan yang A. Tinggal kita jumlah isinya atau pangkatnya, apakah 1, 2, 3, atau 8. Kemudian bagaimana jika berakhir di subkulit D? Subkulit D itu maksimal berisi 10. Maka kemungkinannya adalah berawal dari 2 plus 1 alias 3, 2 plus 2 alias 4, dan sampai akhir 2 plus 10 alias 12. Bagaimana pengaturan golongannya? Untuk unsur yang berakhir di subkulit D, pasti golongannya adalah B. Ya, tadi A, sekarang golongannya B. Untuk angka 3 sampai 7 tinggal mengikuti, tapi ditulis dengan huruf angka Romawi. Dengan angka Romawi 3 menjadi 3B, 4 menjadi 4B, sampai 7 menjadi
menjadi 7B. Nah, 3 ini kenapa saya pisah? Karena spesial. Jika X dan Z berjumlah 8 atau 9 atau 10, semuanya masuk di 8B. Ya. Berjumlah 8 atau 9 atau 10, semuanya masuk di sini. 8B. Sedangkan jika jumlahnya adalah 11 atau 12, maka menjadi 1B dan 2B. Saya tunjukkan lagi di SPU-nya. Nah, ini yang spesial tadi ya. Yang spesial di sini, jika berjumlah 8, 9 atau 10, semuanya ditulis sebagai 8B. Kemudian jika 11 atau 12 menjadi 1B dan 2B. Itulah tadi kenapa tidak urut. Kenapa tidak dimulai dari 1 di sini? Karena memang dia berisi 3 elektron. Jadi supaya memudahkan 3, 4, 5, 6, 7, baru ini yang spesial. Oke, saya tuliskan saja aturan tadi di sebelah kiri. Kemudian kita coba kerjakan contoh soal. Contoh soal, di antara unsur A, B, C, dan D yang terletak pada golongan yang sama adalah unsur titik-titik dan titik-titik. Oke, golongan yang sama berarti kita harus mencari golongan mereka masing-masing. Unsur A dengan nomor atom 11, ini 11 berarti nomor atomnya, memiliki konfigurasi elektron seperti ini, Ne3s⁻1. Sekali lagi, jika belum memahami, bisa kalian tonton video saya sebelumnya tentang menyingkat konfigurasi elektron agar lebih mudah mengikuti ini. Kemudian setelah konfigurasi ditemukan, jadilah elektron valensi. Karena dia berakhir di S, sesuai dengan aturan ini, berarti dia masih golongan A, 1A. Kemudian B, saya langsung ke elektron valensi. Berakhir di P, berarti masih golongan A. 2 plus 5 berarti 7A. Kemudian C dengan nomor 27, dia berakhir di D. Nah, ini D, berarti pakai aturan yang bawah. 5 plus 2 menjadi 7, berarti 7B. Golongan 7B. Terakhir unsur D dengan nomor 35, berakhir di P. Ya, berakhir di P. Berarti pakai aturan yang di sini, yang atas. 5 plus 2 adalah 7, berarti golongannya 7A. Sudah terlihat siapa yang terletak di golongan yang sama, yaitu golongan 7A, adalah unsur B dan D. Jawabannya adalah unsur B dan D terletak di golongan yang sama. Baik, jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya yang selanjutnya.